Halo, selamat berjumpa lagi dengan Pak Budi. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya pada sehat dan tetap semangat. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan membahas diskriminan. Mari kita ikuti bersama-sama dengan baik ya. Baik, untuk belajar diskriminan, kita simak terlebih dahulu beberapa langkah dalam menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Nomor 1, persamaan x kuadrat dikurangi 8x ditambah 7 sama dengan 0. Nah, jika kita selesaikan dengan menggunakan rumus ABC, ingat bahwa rumusnya adalah x sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Dari persamaan kuadrat x kuadrat min 8x plus 7 sama dengan 0, A nya sama dengan 1, B sama dengan negatif 8, dan C sama dengan 7. Kemudian kita substitusikan pada rumus ABC, kita peroleh negatif dari negatif 8 plus minus akar negatif 8 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 7 dibagi 2 kali 1. Dan kita dapatkan 8 plus minus akar 64 dikurangi 28 dibagi 2. 8 plus minus akar 36 per 2. Atau nanti kita peroleh 8 plus minus 6 per 2 ya. Nah, 36 atau bilangan di dalam tanda akar itu b kuadrat min 4ac ya. Rumus b kuadrat min 4ac. Ini 36. Kita ingat ya. Nah, nilai keseluruhan tadi penyelesaiannya adalah 8 tambah 6 bagi 2, ini sama dengan 7, dan bisa 8 dikurangi 6 bagi 2. 2 bagi 2, 1. Penyelesaiannya 7 dan 1. Dua akarnya berbeda. Ya, 7 dan 1. Ingat b kuadrat dikurangi 4ac-nya, bilangan di dalam tanda akarnya 36. Sekarang perhatikan contoh yang kedua, persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 8x tambah 16 sama dengan 0. Nah, kita tahu dari persamaan kuadrat ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 8, dan C-nya sama dengan 16. Jika kita masukkan ke dalam rumus ABC, maka akan kita peroleh x sama dengan negatif dari negatif 8 plus minus akar negatif 8 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 16. 8 plus minus akar 64 dikurangi 64 bagi 2. Nah, bilangan di dalam tanda akar di sini 0 ya. B kuadrat min 4ac-nya. Ini B kuadrat min 4ac-nya 0, dan kita peroleh penyelesaiannya adalah x1 sama dengan 4 dan x2 sama dengan 4 juga. Nah, kita ingat di sini ya, B kuadrat min 4ac-nya sama dengan 0. Akar-akarnya bagaimana? Akar-akarnya sama, x1-nya 4, x2-nya juga 4, atau akar kembar. Sekarang persamaan yang ketiga, x kuadrat ditambah 3x tambah 5 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus ABC, ya, untuk A-nya sama dengan 1, B-nya 3, dan C-nya 5, ya. Kita peroleh x sama dengan negatif 3 plus minus akar 3 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 5 per 2a. Dan kita peroleh negatif 3 plus minus akar negatif 11 dibagi 2. Perhatikan bahwa bilangan di dalam tanda akarnya atau b kuadrat min 4ac-nya adalah bilangan negatif. Apa artinya penarikan akar dari bilangan negatif? Tidak ada ya, tidak ada hasilnya. Jadi secara keseluruhan persamaan kuadrat x kuadrat plus 3x plus 5 sama dengan 0 itu tidak memiliki akar atau tidak mempunyai penyelesaian. Nah, dari 3 contoh tadi kita simak sekarang. Yang pertama tadi memiliki 2 akar atau 2 penyelesaian yang berbeda ya, x1 sama dengan 7, x2 sama dengan 1 tadi. Mengapa tadi? Karena b kuadrat min 4ac-nya lebih dari 0 gitu ya. Persamaan kedua tadi
mempunyai dua akar yang kembar ya, X sama dengan 4. Kemudian persamaan yang ketiga itu tidak memiliki akar atau bilangan di dalam tanda akar tadi negatif 11 ya, tidak punya penyelesaian. Nah, ternyata ada 3 kemungkinan jenis akar atau penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, tentunya ditentukan oleh b kuadrat min 4ac, bilangan di dalam tanda akar tadi yang kita sorot warna kuning tadi. B kuadrat min 4ac nya ini kita sebut sebagai pembeda atau kita sebut sebagai diskriminan. B kuadrat min 4ac itu atau D besar B kuadrat min 4ac itu kita sebut sebagai diskriminan atau pembeda. Nah, jadi apa kesimpulannya? Ada 3. Yang pertama, jika D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat itu memiliki 2 akar yang berbeda. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, persamaan kuadrat itu memiliki 2 akar yang sama atau lebih dikenal dengan mempunyai akar kembar. Dan jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat itu tidak memiliki akar atau akarnya imajiner atau khayal gitu ya. Ingat, D lebih dari 0 memiliki 2 akar yang berbeda, D sama dengan 0 memiliki 2 akar yang sama atau akar kembar, dan D kurang dari 0 tidak memiliki akar atau akarnya khayal. Contoh soal 1. Tentukan nilai diskriminan dan jenis akar pada persamaan kuadrat berikut. A. X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Yuk, coba kita lihat penyelesaiannya dulu yang A ya. Dari persamaan yang diberikan, X kuadrat dikurangi 7X tambah 12 sama dengan 0, kita peroleh A-nya sama dengan 1. A adalah koefisien X kuadrat ya, 1. B-nya negatif 7 dan C-nya 12. Nah, kemudian kita lihat D. D atau diskriminan B kuadrat min 4AC. Negatif 7 dikuadratkan dikurangi 4 kali 1 kali 12 ya, B kuadrat min 4AC. Kita peroleh 49 dikurangi 48 sama dengan 1. Karena D sama dengan 1, gimana? Tuh, D lebih dari 1, maka memiliki 2 akar yang berbeda atau 2 akar yang berlainan. Sekarang nomor 1B. 3x kuadrat plus 4x plus 5 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang diberikan ini kita dapatkan A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 5. Kemudian kita masukkan di rumus D. Diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, B kuadrat 4 kuadrat dikurangi 4 kali 3 kali 5, 16 dikurangi 60, negatif 44. Karena D-nya negatif, maka tidak memiliki akar atau tidak memiliki penyelesaian. Nah, sekarang yang 1C. X kuadrat dikurangi 10x ditambah 25 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat yang diberikan, kita dapatkan A sama dengan 1, B sama dengan negatif 10, dan C sama dengan 25. Sekarang masuk ke rumus D. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti negatif 10 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 25 sama dengan 100 dikurangi 100 sama dengan 0. Kalau D sama dengan 0, berarti persamaan kuadrat itu memiliki 2 akar yang sama atau 2 akar kembar. Nah, itu ya. Sekarang nomor 2. MX kuadrat ditambah M plus 8X tambah 9 sama dengan 0. A-nya sama dengan M, B-nya sama dengan M plus 8 ya, koefisien X, dan C adalah 9 ya, konstanta. Nah, tadi pertanyaannya adalah berapakah M jika persamaan kuadrat ini memiliki akar yang kembar.
persamaan kuadrat ini akan memiliki dua akar yang sama atau akar yang kembar, berarti D-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kalau D sama dengan 0, berarti B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Kita substitusikan nilai B-nya, nilai A dan C-nya di sini. B tadi adalah M plus 8 dikuadratkan, dikurangi 4A, hanya M, kali C, C-nya 9, harus sama dengan 0. Dan kita jabarkan sekarang. M plus 8 kali M plus 8 dikurangi 36M. Nah, lalu kita peroleh M kuadrat plus 16M plus 64 dikurangi 36M sama dengan 0. Disederhanakan, M kuadrat dikurangi 20M ditambah 64 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan, M-4 kali M-16 sama dengan 0. Nah, kita peroleh M-4 sama dengan 0 atau M-16 sama dengan 0. Jadi, M sama dengan 4 atau M sama dengan 16. Oke, itu ya pembahasan kita tentang diskriminan. Dipelajari ulang ya. Semoga kalian semua bisa jelas, dan kalaupun ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya, biar banyak teman yang bisa belajar dari sini. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat.